Halo saudaraku, selamat datang di Inspiratif 7 Menit. Kali ini kita memiliki kisah terbaik. Kisah yang memiliki pelajaran hidup yang sangat luar biasa. Kisah seorang nenek tua bernama Surani yang kebaikannya melebihi batas-batas waktu dan keadaan. Di balik cobaan yang datang, terukirlah sebuah narasi tentang keberanian memaafkan dan keajaiban perubahan hati. Mari sama-sama kita simak kisah ini hingga akhir. Kisah lembaran cerita yang mengajarkan bahwa kebaikan sejati selalu menyinari kegelapan. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang nenek tua yang sangat baik hati. Nenek itu bernama Surani. Nenek Surani tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Ia tidak memiliki keluarga atau kerabat yang tinggal bersamanya. Satu-satunya harta yang ia miliki adalah kebun yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Di kebun itu, ia menanam berbagai macam sayur, buah, dan juga bunga-bunga yang indah. Setiap hari, ia akan memetik hasil kebunnya dan membagikannya kepada para tetangga dengan senang hati. Ia tidak pernah meminta imbalan apapun dari mereka. Nenek Surani hanya ingin berbagi kebaikan dengan orang lain. Para tetangga sangat menghormati dan menyayangi Nenek Surani. Mereka menganggap Nenek Surani sebagai ibu atau nenek mereka sendiri. Namun, tidak semua orang di desa itu menyukai Nenek Surani. Ada seseorang tetangga yang sangat iri hati kepada Nenek Surani. Tetangga jahat ini tinggal di seberang rumah Nenek Surani. Ia adalah orang yang kaya dan sombong. Ia memiliki rumah yang mewah serta banyak harta dan benda. Tetapi ia tidak pernah berbagi atau membantu orang lain. Ia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ia juga sering memandang rendah dan mencemooh orang-orang yang lebih miskin darinya. Tetangga jahat ini sangat membenci Nenek Surani. Ia menganggap Nenek Surani sebagai orang yang munafik dan sok baik. Ia berpikir bahwa Nenek Surani hanya berpura-pura ikhlas memberikan hasil kebunnya kepada tetangga. Ia beranggapan Nenek Surani hanya ingin mendapatkan simpati dan pujian dari mereka. Ia juga merasa iri karena Nenek Surani lebih disukai dan dihormati oleh para tetangga daripada dirinya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, tetangga jahat itu menyelinap ke kebun Nenek Surani. Ia pun mulai merusak semua tanaman yang ada di kebun itu. Ia melakukan hal itu dengan penuh kebencian dan kegembiraan. Ia berpikir bahwa dengan merusak kebun Nenek Surani itu, ia akan membuat Nenek Surani sadar akan sikapnya yang sok baik. Keesokan harinya, para tetangga yang mendengarkan kejadian yang terjadi kepada Nenek Surani datang berduyun-duyun ke rumah nenek tua itu. Para tetangganya menyadari sikap baik Nenek Surani. Mereka mencoba menghibur Nenek Surani
dan akan membantu membangun kembali kebun milik nenek Surani. Tetangga yang jahat itu menyaksikan para tetangga yang berduyun-duyun membantu nenek Surani. Ia menjadi semakin kesal dan lebih iri hati lagi. Ia berpikir bahwa nenek tua itu hanya berakting untuk mendapatkan belas kasihan dari para tetangga. Ia juga berpikir bahwa para tetangga hanya berpura-pura membantu dan menyayangi nenek tua itu. Ia yakin bahwa mereka sebenarnya tidak peduli dengan nenek tua itu. Ia berencana untuk merusak kebun nenek tua itu lagi dan lagi, sampai nenek tua itu benar-benar putus asa dan menyerah. Suatu hari sebelum tetangga jahat itu melancarkan aksi jahatnya kembali, terjadilah sebuah insiden yang mengakibatkan rumah mewah tetangga jahat itu terbakar oleh api. Api dengan begitu cepat melahap seisi rumah tetangga jahat itu. Dalam seketika api tersebut tidak menyisakan apapun kecuali rumah yang hancur dilahap oleh api. Tersisalah puing-puing yang menjadi abu yang tidak bisa digunakan untuk tempat tinggalnya lagi. Sang tetangga yang selamat dari peristiwa itu meratapi rumah dan harta bendanya yang dalam sekejap mata habis tidak tersisa. Ia begitu sedih dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Para tetangga yang melihat kejadian itu turut berduka, namun tidak ada satupun tetangga yang menawarkan pertolongan. Saat tetangga jahat itu benar-benar putus asa dan tidak tahu harus kemana, Nenek Surani muncul sebagai penyelamat tak terduga. Dengan tulus, ia menawarkan tempat tinggal sementara bagi tetangganya yang jahat itu. Kebaikan Nenek Surani membuat tetangga jahatnya terkejut dan juga merasa bersyukur di dalam hatinya. Namun, rasa malu menghantui dirinya, dan akhirnya tetangga jahat itu tak tahan lagi untuk menceritakan kebenaran tentang orang yang sudah merusak dan menghancurkan kebunnya, yaitu adalah dia. Namun, jawaban Nenek Surani begitu mengejutkan. "Aku tahu," ucapnya dengan suara lembut, "dan aku paham kamu pasti memiliki alasan tersendiri kenapa kamu melakukan hal itu. Kini yang berlalu biarlah berlalu. Kebun yang rusak kini menjadi subur dan indah dari sebelumnya. Mungkin itu juga hikmah dari sebuah musibah. Dan aku percaya sebagaimana bunga dapat mengubah keheningan malam menjadi taman yang penuh warna, begitu pula hati yang tulus dapat mengubah kegelapan menjadi cahaya yang indah." Tetangga jahat itu mendengar ucapan Nenek Surani. Ia terharu dan menangis. Ia merasakan cinta dan kasih sayang yang luar biasa dari nenek tua itu. Ia merasa bersyukur dan beruntung. Tetangga jahat itu pun meminta maaf kepada Nenek Surani dengan tulus dan berjanji tidak akan iri lagi dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Lihatlah saudaraku, kisah ini memiliki pesan pelajaran yang sangat luar biasa.
bahwa kebaikan sejati tidak hanya terletak pada tindakan baik itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan untuk memaafkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Nenek Surani mewakili sikap belas kasih sayang yang mendalam, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap hati memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimana tanggapan saudara-saudaraku? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.